Imajinasi kreatif, inovatif, normatif, akademis, sehat, ikhlas, selalu harmonis. Marilah asuh anak dan remaja kita, kinasi cinta kasih selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami tim simulasi pola asuh anak dan remaja Kinasi dari Kelurahan Ciputan, Kabupaten Motomot, Kabupaten Kulon Progo. Mari Kinasi. Kinasi Kreatif, inovatif, normatif, agamis, sehat, ikhlas, harmonis. Ibu, mari kita melakukan simulasi. Silahkan menempatkan diri. Sebelum kita melakukan simulasi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk melakukan simulasi kali ini, kita memerlukan moderator, narasumber, dan pemain. Untuk itu, mari kita berbicara untuk menentukan siapa yang akan menjadi moderator, penulis, dan pemain. Oke, itu siapa yang akan menjadi moderator? Saya sih, Widya Karina. Yang akan menjadi narasumber siapa? Menjadi penulis? Pemain satu? Mungkin. Pemain dua? Pemain tiga? Pemain empat? Siap. Silakan menempatkan pada posisi masing-masing. Sudah di posisi masing-masing, Ibu? Belum kita melakukan simulasi kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita dan lagu bawah. Ini mohon. Silakan Ibu Lina mengunjungi. Hiduplah Indonesia Raya, satu dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan baru ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup jaya PKK 12. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, mampu pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Dirilah putra
Jaya PKK. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sebelum kita melakukan simulasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Safitri Dedeksi sebagai moderator, belakang saya Farida Nurindihani sebagai penulis, belakang saya Lia Stuti sebagai narasumber, pemain 1, Ukira Syarjani sebagai pemain 1, pemain 2, Hayati sebagai pemain 2, pemain 3, dan Denisih sebagai pemain 3. pemain 4, Suyardi sebagai pemain 4. dan di depan sana juga ada penonton. Halo penonton. Hai. Selanjutnya saya juga akan memperkenalkan alat yang akan kita pakai dalam simulasi kali ini. Yang pertama adalah keteran. Keteran adalah alat utama dalam permainan kali ini. Selanjutnya ada kartu materi yang akan kita cari penyelesaiannya. Kartu pesan, ada kartu sanksi, ada kancing sebagai penanda pemain, ada juga kartu sebagai penentu langkah pemain. Sudah paham semua ibu? Sudah. Ada lagi buku untuk menulis jalannya simulasi pada hari ini. Baik ibu, sekarang mari kita mulai ya. Ya. Mari kita baca. Silakan. Saya mendapatkan nomor 2. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2. Ternyata pemain 1 mendapatkan kartu materi nomor 2. Silakan pemain 1. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Saya ulangi. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Silakan jawab. Pemain 1 jawab. Menjaga anak sejak dalam kandungan dengan cara sang ibu harus menjaga pola makan, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting agar anak yang akan kita lahirkan sehat dan tidak stunting. Karena mencegah stunting itu sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang akan menambahkan? Silakan pemain 3. Menurut saya, apakah olahraga itu tidak berbahaya untuk ibu hamil? Karena olahraga bisa mengakibatkan keguguran, apalagi di awal kehamilan. Terus makan makanan seadanya saja asal bisa masuk, karena ibu hamil masih sering mengalami mual dan muntah. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang akan menambahkan? Silakan penonton. Menurut saya, ibu hamil sebaiknya tidak bekerja terlalu berat dan terlalu capek dan cukup istirahat. Sedangkan untuk ayah sebaiknya menjaga agar istri pikirannya selalu tenang dan membantu agar tidak bekerja terlalu berat. Apabila pola pengasuhan anak dari dalam kandungan dilakukan dengan benar, maka anak akan terhindar dari stunting. Terima kasih. Silakan. Yang ibu. Nanti kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Silakan. Sangat bagus jadi pendapat dari beberapa pemain dan juga penonton. Intinya menjaga anak dalam kandungan adalah keadaan ibu harus tetap sehat dengan memperhatikan pola makan, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan merokok, jauhi merokok, jaga agar ibu hamil tetap tidak stres, kemudian bekerja tidak terlalu keras. Di sini peran suami sangatlah penting untuk menjaga ketenangan jiwa ibu hamil dan juga membantu meringankan pekerjaan ibu hamil agar ibu tidak terlalu bekerja terlalu keras. Kemudian yang tidak kalah penting memeriksakan kehamilan selama minimal 4 kali selama ibu hamil. Kemudian tadi ada pertanyaan apakah ibu hamil tidak membahayakan kalau melakukan olahraga. Di sini ibu hamil sangat penting juga melakukan olahraga, tentunya dengan olahraga yang khusus dilakukan ibu hamil, didampingi oleh suami dan juga dibimbing oleh ahlinya. Menjaga anak dalam kandungan salah satu program 1000 HPK yaitu mewujudkan anak tidak stunting atau pencegahan
segmen 2. Terima kasih. Bagaimana pola asuh keluarga dengan pendekatan perilaku menang kalah dan apa akibatnya? Saya ulangi. Bagaimana pola asuh keluarga dengan pendekatan perilaku menang kalah dan apa akibatnya? Silakan menjawab. Terima kasih. Peran pola menang kalah itu tidak boleh karena sebagai contoh orang tua sedang memarahi anaknya yang sedang nakal. Contoh seorang ayah sedang mengajak anaknya untuk mengaji, tetapi ibunya malah mainan HP sendiri dan seorang anak kadang orang tua tidak konsisten terhadap anaknya, jadi anak malah jadi bimbang. Terima kasih. Ini ada lagi yang akan menambahkan? Silakan komentar. Menurut saya pola asuh menang kalah itu kurang tepat ya itu. Karena bagaimanapun juga seorang anak itu kan memerlukan figur contoh, dan orang yang terdekat dengan anak adalah orang tua. Karena dengan pola asuh menang kalah ini si anak akan menjadi bimbang, jadi ragu. Dia tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang ada menambahkan? Silakan penonton. Menurut saya penjagaan menang kalah itu perlu karena anak kalau tidak dengan sedikit itu kurang mengerti sehingga jadi lebih berani dan kurang mengerti sama orang tua, dan itu juga lebih lunak sama anak. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya Ibu. Cukup. Kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Silakan Ibu. Pola asuh pada anak dengan pendekatan menang dan kalah. Benar Ibu, seorang anak memang sangat membutuhkan figur atau contoh. Kita sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Di pola pendekatan dengan anak hal ini tidak sesuai dengan norma, akhlak, dan etika yang berlaku. Sangat berakibat buruk sekali terhadap perkembangan jiwa anak, kemudian rasa tanggung jawab pada anak pun sulit untuk diterima. Begitu efeknya yang sangat membahayakan perkembangan anak. Pola pendekatan yang menang kalah ini sangat tidak dianjurkan. Kita sebagai orang tua berusaha jangan sampai kita melakukan atau menggunakan pendekatan menang kalah ini di dalam rumah atau di dalam keluarga kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah paham ya Ibu? Ya. Ibu. Mari kita lanjutkan permainan selanjutnya. Mari kita lanjut. Makan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata pemain 3 mendapatkan kartu sanksi nomor 4. Silakan pemain 3. Sebutkan urutan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya Ibu. Ya. Mari kita baca. Silakan. Saya dapat nomor 23. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata pemain 4 mendapatkan kartu materi nomor 23. Silakan pemain 4. Terima kasih. Doni kelas 2 SMP. Akhir-akhir ini ia mulai merokok, lama-lama dengan saja, dan juga dengan minum minuman keras. Apa yang terjadi pada Doni dan bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Baik, saya ulangi. Doni kelas 2 SMP. Akhir-akhir ini ia mulai merokok, lama-lama dengan saja, dan juga minum minuman keras. Apa yang terjadi pada Doni dan bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Silakan pemain 4 menjawab. Doni mengambil penyalahgunaan narkoba itu karena ajakan dan pengaruh dari teman-temannya. Karena kurangnya komunikasi antara Doni dengan kedua orang tuanya, karena mungkin orang tua Doni sangat sibuk, begitu Doni mencari pelarian dengan bergabung dengan teman-temannya
dan karena Doni tidak bisa memilah mana yang seharusnya dia lakukan dan tidak dia lakukan. Dan dengan belajar ini mungkin Doni merasa bisa mengekspresikan apa yang dia mau. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang akan menambahkan? Silakan penonton. Dan Boba juga selama ini menjadi pemicu kejahatan jalanan seperti kritik juga begal. Dan beberapa korbannya berakibat fatal bahkan meninggal dunia. Menurut saya, kontrol orang tua dan juga penanaman nilai-nilai agama sejak ini sangat penting dilakukan agar teman-teman Doni dan teman-temannya juga bisa memilih mana lingkungan pergaulan yang baik untuk diikuti dan yang tidak. Baik, terima kasih. Sudah cukup Ibu-Ibu? Ya. Lebih jelasnya kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Silakan Ibu. Sangat bagus sekali dari pendapat dari pemain dan juga penonton. Di sini Doni seorang pelajar SMP yang terpengaruh dengan lingkungan pergaulan. Dia terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan juga kenakalan remaja. Nah, peran orang tua sangat penting sekali untuk memperhatikan anaknya, memperhatikan di lingkungan sekolah ataupun terutama di lingkungan keluarga, didik anak, bagaimana cara mengatur kegiatan di rumah dengan cara dia belajar, jam waktu dia istirahat, kemudian awasi pergaulan si anak dan dekati dengan hati, kemudian dekati pula dengan pola asuh tidak menang dan juga tidak kalah. Nah, di kasus Doni ini kita perlu atau sebagai orang tua perlu konsultasi dengan dokter untuk mengetahui sejauh mana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Doni. Demikian Ibu-Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Sesuai kesepakatan awal kita menggunakan penutup waktu dan waktu kita telah habis ya Ibu. Sebelum simulasi kali ini kita tutup, mari kita dengarkan respon dari penulis kita. Silakan. Terima kasih. Rangkuman simulasi pola asuh anak dan remaja pada hari ini Sabtu 23 Juni 2022 tepat Kelurahan Bintang Kapanewon Temon. Simulasi PAR kali ini diikuti oleh Ibu Lydia Safitri sebagai moderator, Ibu Marika Nurudihani sebagai penulis, Ibu Astuti sebagai narasumber, Ibu Kirasi Ardianti sebagai pemain 1, Ibu Haryati sebagai pemain 2, Ibu Rina Widianisi sebagai pemain 3, dan Ibu Wiharti sebagai pemain 4. Dan juga disaksikan oleh para penonton. Putaran pertama pemain nomor 1 mendapatkan materi nomor 2 yaitu bagaimana cara menjaga anak tidak dalam kandungan. Kesimpulannya, menjaga anak tidak dalam kandungan sangat penting sebagai bentuk penerapan program 1000 HPK dan sebagai langkah pencegahan stunting. Karena cegah stunting sangat penting. Cara-cara yang harus ibu hamil lakukan antara lain 1. Menjaga pola makan dan senantiasa memperhatikan nutrisi ataupun asupan gizi bagi ibu hamil. Menjaga kesehatan dengan berolahraga yang khusus, tidak merokok dan tidak minum obat sembarangan. Imunisasi secara rutin, terutama di trimester pertama, 2 dan 3. Senantiasa menjaga ketahanan batin sang ibu karena akan berpengaruh terhadap perkembangan janin yang dikandungnya. Putaran kedua, pemain kedua mendapat materi nomor 14, yaitu bagaimana mengasuh keluarga dengan menggunakan pendekatan menang dan kalah. Kesimpulannya, sebaiknya pendekatan menang dan kalah dihindari dalam mengasuh anak, karena pendekatan menang kalah dapat mengakibatkan anak menjadi bimbang dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebaiknya orang tua mampu berperan sebagai figur yang patut dicontoh oleh anak-anaknya. Serta orang tua harus tegas dan konsisten dalam menerapkan norma serta aturan dalam keluarga. Putaran ketiga, pemain mendapatkan kartu sanksi dan sudah menyebutkan urut-urutan Pancasila. Putaran keempat, pemain mendapatkan materi nomor 23, yaitu kebiasaan anak merokok, minum minuman keras, menggunakan ganja, bahkan sampai adanya kenakalan remaja bisa terjadi akibat lingkungan yang salah. Hendaknya orang tua mendampingi dan memberikan arahan yang baik kepada anak, memberikan kasih sayang, memperhatikan serta ruang anak mengekspresikan dirinya ke arah yang positif. Serta yang sangat penting saat ini adalah penanaman
menanamkan nilai-nilai agama sebagai landasan bagi anak dalam melangkah dan berinteraksi di lingkungan luas, terutama di lingkungan luar rumah. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih. Ibu, untuk simulasi selanjutnya akan kita laksanakan pada tanggal 15 Agustus di Kelurahan Ciputan. Dan selanjutnya untuk mengenang jasa-jasa ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat